Hai semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali. Buat kalian yang belum pernah mengetahui acara ini ataupun belum pernah mampir ke Katanya Tarot dan baru kali ini melihat video ini adalah free reading dari energi kolektif yang aku dapatkan saat aku menebar kartu. Dan ini adalah free reading, tidak berbasis atau tidak berlandaskan ataupun tidak ditujukan untuk zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Aku harus selalu menjelaskan ini karena seringkali dan banyak kali orang merasa bahwa setiap readingan yang mereka ketemukan di YouTube adalah readingan yang ditujukan untuk dirinya. Tapi yang selalu kalian ingat saat melihat readingan, terlebih lagi di publik, di umum, itu adalah readingan general. Jadi bisa memungkinkan untuk tidak resonate gitu, ya. Dan mudah-mudahan readingan ini walaupun aku lakukan dengan santai sambil minum kopi, nih, aku sambil minum kopi, tetap bisa membawa sesuatu yang bermanfaat, bisa memberikan ya mungkin masukan ataupun menjadi hiburan buat kalian. Oke, kita mulai saja readingnya tanpa berlama-lama lagi. Kita punya High Priestess. Aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, mungkin kalian pada saat ini, mungkin kalian ada yang sedang terbangun spiritualnya, ada yang sedang mendalami spiritual juga. Tetapi buat beberapa dari kalian, it's simply like you are learning, okay? Belajar mengenai situasi kalian, mengenai kehidupan kalian, mengenai juga mungkin hal-hal yang bersangkutan dengan kalian. Dan di dalam proses belajar ini pastinya banyak ya hal yang diketemukan. Tapi juga bisa gitu loh, misalnya kayak kalian akhirnya mengerti dan mempelajari situasi di dalam hubungan kalian dengan seseorang. Itu juga bisa. Dan mungkin kalian menemukan kebenaran-kebenaran yang selama ini ditutupi ataupun hal-hal yang tidak kalian sadari atau lihat gitu ya di antara hubungan kalian dengan seseorang yang mungkin baru kalian sadari baru-baru saja ini gitu ya, yang membuat kalian mungkin berpikir ulang, mungkin bertanya-tanya gitu ya. Tetapi hal ini tuh membuat kalian seperti kayak, oh, jadi begitu. Dan buat beberapa dari kalian mungkin ini ya bisa dirangkum dengan kata-kata kalian menemukan sebuah rahasia yang disembunyikan dari kalian gitu ya. Tetapi ini adalah mempelajari sehingga kalian belajar tentang sesuatu yang membuat kalian mendapatkan satu pengetahuan gitu ya. Ini bisa luas dalam area segala sesuatu gitu ya. Dan kadang-kadang di saat kita melalui satu perjalanan, seringnya saat kita melewati satu masalah, satu goncangan hidup, satu kehilangan ataupun hal-hal yang membuat kita punya perasaan-perasaan seperti itu, seperti sedih, kecewa, tersakiti, dan lain sebagainya, itu membuat kita sebenarnya belajar gitu ya, juga belajar. Dan biasanya hal-hal yang baik-baik itu kesuksesan dan segala rupa itu ya bisa akhirnya tercapai itu setelah kita melalui pelajaran-pelajaran. Dan pastinya itu melewati hal-hal yang kurang enak, bahkan tidak enak sama sekali gitu. Dan mungkin saat ini kalian berusaha untuk seperti yang aku rasain tuh kayak kalian tuh butuh waktu sendiri. Seperti kalian mengobserve
meneliti, menganalisa situasi kalian, keadaan kalian, diri kalian, dan ini mungkin membuat kalian jadi agak males untuk sering misalnya kumpul sama teman-teman kalian ataupun sama saudara ataupun ada di keramaian gitu ya. Yang aku lihat di sini kalian lebih banyak memberikan waktu dan ruang kepada diri kalian sendiri. Dan ya, itu juga tidak salah gitu ya. Tidak selamanya kita harus selalu memaksakan diri kita untuk selalu berada di keramaian, selalu kumpul sama teman kita atau sama saudara kita. Kalau misalnya kamu membutuhkan waktu, give it to yourself, oke? Kasih waktu itu untuk diri kamu, kasih ruang itu untuk diri kamu kalau memang kamu membutuhkan. Kadang-kadang kamu harus memprioritaskan diri kamu sendiri, ya nggak? Segitu seringnya kamu memprioritaskan orang lain, sekarang di saat-saat yang kamu lagi membutuhkan waktu dan ruang untuk diri kamu, kenapa enggak? Kenapa enggak kasih itu? Atau kalian sedang berhubungan dengan seorang Pisces. Pisces, Cancer, King of Cup. Oke. Beberapa dari kamu yang aku lihat di sini sedang sebenarnya berusaha memahami proses pendewasaan diri kalian secara emosi gitu ya. Dan pastinya kalau yang aku lihat, untuk orang ini bisa mendapatkan kestabilan dan bisa mengontrol emosinya, dia itu pasti melalui banyak sekali asam garam kehidupan, asam garam dalam hubungan, asam garam di dalam juga pekerjaannya gitu ya, sehingga dia biasanya sudah melalui menghadapi orang banyak yang mengakibatkan masalah pastinya gitu ya, sehingga dia semakin pintar dalam mengatasi emosinya. Three of Pentacles. Ya, kalau yang aku lihat di sini kalian sudah banyak sekali mempelajari situasi kondisi kalian. Dan aku melihat di sini kayak kalian tuh mulai mendapatkan pengertian-pengertian, mulai mendapatkan pemahaman-pemahaman. Dari mungkin kalian belajar macam-macam ya. Enggak cuman mungkin dari pengalaman yang ada, mungkin juga kalian banyak melihat motivator ataupun mungkin melihat video-video di YouTube ataupun mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan khotbah ataupun mendengarkan orang-orang yang sudah melalui banyak kejadian yang mungkin relate sama situasi mereka, dan ini membuat mereka itu mulai melihat jalan yang di depan mereka. Karena yang aku lihat, untuk orang ini bisa sampai ke sini, dia pastinya tentu mengalami kebingungan, frustasi, stres, rasa-rasa yang kayak mentok gitu ya. Gue nggak tahu harus kemana, gue nggak tahu harus gimana. Tetapi banyak hal yang membuat dia semakin bisa menstabilkan, mengontrol emosinya. Dan aku lihat di sini, kamu sudah tidak bingung. Kamu sudah tidak bingung lagi. Kamu mungkin menemukan jawaban yang kamu selama ini cari gitu ya, di dalam kehidupan kamu, di dalam perjalanan kamu, dalam situasi kamu. Dan kamu mungkin menemukan jawaban itu walaupun mungkin jawaban ini bukanlah sesuatu yang membuat kamu happy, bukan membuat kamu karena masalah itu pastinya tetap ada di situ. Tetapi setidaknya
Jawaban-jawaban ini, kejelasan-kejelasan ini, pencerahan-pencerahan ini membuat kamu dapat memahami dan dapat mengerti kenapa sih ini semua situasi ini harus terjadi di dalam hidup gue. Kenapa sih gue harus melewati masalah-masalah ini? Kenapa sih gue diizinkan oleh Yang Kuasa ataupun semesta ini untuk berada di dalam posisi ini? Posisi yang sempat membuat kamu mungkin goncang, posisi yang membuat kamu mungkin putus asa, posisi yang mungkin membuat kamu seperti kehilangan semangat, kehilangan diri kamu mungkin ngerasa tersesat gitu ya, nggak tahu harus gimana. Tetapi akhirnya kamu belajar dan kamu akhirnya mengerti, memahami kenapa gue harus melewati ini. Dan aku lihat di sini, izinkan intuisi kamu, izinkan hati kamu, izinkan kamu yang ada di dalam ini menuntun kalian. Karena kadang-kadang suaranya kamu yang ada di dalam sini banyak sekali tertutup oleh kabut-kabut pikiran dan perasaan-perasaan, emosi-emosi yang biasanya membuat kamu tuh jadi goyang gitu loh. King of One. Dan mungkin banyak hal yang kadang-kadang membuat kamu jadi emosi gitu ya, membuat kamu punya amarah mungkin bukan terhadap orang lain saja, tetapi punya amarah juga kepada kehidupan ini gitu ya. Kenapa sih gue begitu? Padahal apa sih kurangnya? Gue udah amal udah, ibadah gue udah melakukan apa yang diminta oleh Yang Kuasa gitu ya, adalah melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang menyakiti dia. Tetapi kenapa sih gue dibolehkan untuk berada di dalam posisi ini? Biasanya kita punya pertanyaan-pertanyaan itu dikala kita melakukan mempunyai pikiran bahwa dengan kita misalnya mendalami agama ataupun dengan kita mendalami spiritual, kita akan jauh dari masalah. Tidak. Manusia mau gimana-gimana juga, mau segimana juga, itu pasti ada punya masalah selama orang masih hidup. Masalah itu silih berganti, datang dan pergi. Dan dalam segala macam form gitu loh, akan datang ke dalam kehidupan masing-masing manusia. Mau besar, mau kecil, ya. Tetapi ada perbedaannya. Di saat kamu dekat dengan Yang Kuasa, di saat kamu bergaul intim dengan Yang Kuasa ataupun kamu mendalami agama apapun ya, dan juga kamu misalnya mendalami spiritual kamu. Apa yang membuat kamu berbeda dengan orang yang tidak melakukan hal-hal itu? Adalah di saat kamu sedang dalam sekali dengan agama kamu dan dengan spiritual kamu. Yang berubah adalah reaksi kamu, respon kamu. Yang berubah adalah reaksi dan respon kamu. Yang berubah adalah cara kamu menangani masalah-masalah ini. Yang berubah adalah kamu lebih kuat. Yang berubah adalah kamu lebih punya satu keyakinan dan kepercayaan sama Yang Maha Kuasa, sama semesta alam ini, bahwa aku diizinkan untuk melewati ini, untuk aku mendapatkan pengetahuan, dan agar aku bisa lebih baik lagi. Dan aku percaya bahwa segala sesuatu ini pasti ada rencananya, bahwa segala sesuatu ini pasti ada alasannya. Dan aku percaya aku harus melewati ini. Aku pasti dikuatkan, aku pasti diberikan kesabaran, dan aku pasti bisa melalui ini untuk sesuatu yang lebih baik lagi.
Itu yang membedakan. Tapi saat kamu tidak bergaul erat dengan yang kuasa, tidak bergaul erat dengan semesta ini, kamu menjadi kehilangan harapan. Kamu menjadi kehilangan kepercayaan, keyakinan. Dan kamu punya tendensi untuk mengontrol segala sesuatunya agar sesuai sama aku mau, agar sesuai sama yang aku inginkan. Kadang-kadang bukan berarti kita nggak boleh nyoba. Kadang-kadang bukan berarti kita nggak boleh melakukan hal yang kita ingin. Tapi saat kita melihat bahwa segala sesuatu ini memang tidak bisa lagi dipertahankan, tidak bisa lagi diperjuangkan, tidak bisa lagi dipaksakan untuk berjalan sesuai mau kita, dan hal ini bila kita pertahankan hanya membawa kita ke dalam masalah, sudah waktunya kita harus melepas. Begitupun dengan hubungan. Yang minggu lalu melihat Secangkir Kopi Tarot, mungkin tahu cerita yang aku ceritain di situ ya, tentang seseorang yang tidak mau melepaskan pasangan dikarenakan dia terlalu sayang dan segala macam, padahal mereka sudah menyakiti gitu ya. Hal kehilangan seseorang ataupun melepaskan seseorang itu bukan masalah cuman putus, cerai dan segala macam, termasuk juga masalah kehilangan seseorang untuk selamanya gitu ya. Dan kita sering sekali dwelling gitu ya, ataupun berkubang ataupun berlarut-larut ataupun terpuruk di dalam kesedihan kita, mempertanyakan dan akhirnya apa? Menyalahkan diri. Saat misalnya orang lain hanya mempermainkan kamu, orang lain hanya mempergunakan kamu, orang lain hanya menyiksa kamu, terus kamu kasih izin terus kepada orang itu gitu ya, dia akan melakukan hal seperti itu terus. Dan kalau misalnya kamu berhadapan dengan orang semacam itu, jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu. 1 kali, 2 kali, oh mungkin gue yang salah. Tapi kalau terus-menerus melakukan itu adalah masalah mereka. Bukan karena kamu kurang cantik, bukan karena kamu kurang sabar, bukan karena kamu misalnya kurang baik dan lain sebagainya. Aku kurang kaya kali, aku kurang giat kerja kali ya, aku kurang ini kan, aku kurang itu kan. Dan kamu akhirnya menyalahkan diri kamu, padahal orang itu yang salah. Orang itu yang punya masalah gitu loh, maksudnya setiap orang, maksudnya benar atau baik, salah atau benar itu hanya berbeda sudut pandang dan perspektif. Buat kita mungkin dia yang salah, buat dia mungkin dia benar, kamu yang salah gitu loh. Nah, tapi kita akan selalu mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan hal yang membuat diri kita lebih baik, untuk hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan kalau bercokol terus sama orang ini hanya membuat kamu sedih, ya kamu sudah harusnya bangkit dari situ, berjalan maju. Begitu juga untuk hal-hal lain. Gue kehilangan pekerjaan, gue kehilangan orang yang gue kasihi. Kenapa ya? Gue kurang bisa menjaga hubungan gue. Gue kurang bisa menjaga orang itu sampai dia mungkin macam-macam gitu ya. Kehilangan itu kan bisa disebabkan karena macam-macam. Gue kurang menjaga performa gue waktu kerja sehingga gue kehilangan itu. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang ingin dikontrol. Dengan apa? Dengan terus-menerus menyalahkan dan dengan bermain dengan seandainya gua yang salah. Itu tidak akan memperbaiki kok keadaan. Itu hanya membuat kamu stuck. Itu hanya membuat kamu akhirnya menyalah-nyalahkan diri kamu dan kamu gak kemana-mana. Dan itu akan membuat kamu, amarah itu pun termasuk gitu ya. Amarah itu pun termasuk membuat kamu gak kemana-mana. Dan amarah itu termasuk yang membuat kamu sakit hati makin dalam.
Ya, di sini aku lihat banyak keraguan, ketidakpercayaan, tidak mampu, aku nggak percaya, aku nggak bisa. Padahal kamu memiliki segala sesuatunya yang kamu butuhkan, yang ada di dalam diri kamu untuk maju ke depan, untuk bisa melepaskan hal yang harus kamu lepaskan ini, beban yang kamu harus lepaskan ini. Karena kalau kamu nggak melepaskan beban itu, kamu nggak melepaskan, memasrahkan, mengikhlaskan, langkahmu akan semakin dan semakin berat. Bahkan kamu akan susah untuk bergerak maju ke depan. Dan kalau kamu misalnya tidak bisa melepaskan orang yang sudah tidak ada di dalam hidup kamu, ya biasanya jadinya saat nanti misalnya gitu ya, bertemu dengan seseorang baru di depan, kamu akan ngebandingin gitu loh. Punya apa ya? Bisa membanding-bandingkan. Dan gimana sih caranya untuk itu? Adalah untuk mensyukuri apa yang bisa kamu syukuri saat ini. Dan jangan terlalu fokus dengan masalah kamu. Jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang udah gak ada dalam hidup kamu. Orang yang sudah tidak ada dalam hidup kamu. Karena itu akan membuat kamu terus-menerus nengok ke belakang. Dan kamu akan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu kamu. Dan itu akan membuat kamu akan sulit sekali maju ke depan. Ya, Seven of Wands, the Magician. Ya, nggak berani, ragu, berusaha berkompromi dengan sesuatu yang sudah tidak saatnya lagi ada di dalam kehidupan kamu. Tapi mungkin di saat ini kalau yang aku rasain, kamu lagi fight. Kamu lagi berusaha untuk maju. Kamu lagi berusaha untuk ngedobrak itu. Dan aku tahu itu rasanya nggak gampang. Kita semua ya pastilah pernah merasakan hal-hal seperti itu. Aku tahu nggak akan gampang. Tapi membutuhkan satu kekuatan, membutuhkan satu keberanian, membutuhkan satu keyakinan bahwa Tuhan mengizinkan aku, semesta ini mengizinkan aku untuk lewat di dalam hutan yang gelap, penuh dengan semak-semak mungkin berduri yang menyakiti aku, yang membuat aku ketabrak sana-sini karena nggak ada lampu gitu ya. Untuk aku bisa mungkin lebih kuat dalam menghadapi segala hal dalam hidupku, lebih pintar. Dan biasanya kita melewati banyak kejadian-kejadian seperti itu adalah untuk melihat kekuatan kita, kemampuan kita, potensi yang ada di dalam diri kita. Dan saat orang misalnya dihajar ke limitnya gitu ya, itu dia bisa tahu ternyata gue tuh kuat tuh. Dan biasanya itu akan membuka pikiran dia. Dan dia akan bisa melihat hal-hal yang selama ini mungkin dia tidak lihat di dalam dirinya dia. Nggak akan gampang. Aku tahu nggak akan gampang. Dan kadang-kadang kita berusaha mengontrol emosi kita. Nih, Ten of Swords. Mungkin buat beberapa dari kamu terlihatnya seperti kamu masih, orang-orang mungkin melihat kamu seperti kamu masih berkutat aja. Mungkin kamu terlihat seperti orang yang belum move on. Tapi gak usah peduli dengan apa katanya orang. Gak usah peduli dengan pikiran orang, karena itu akan membuat kamu stres. Ya, itu salah satu cara dan kunci untuk orang bisa maju. Jangan peduliin kata orang, pikiran orang, omongan orang. Dengar kata hati kamu.
Dan kalau kamu saat ini sedang berjuang, lagi berantem gitu ya, dengan keraguan kamu, dengan ketakutan kamu, dengan kesedihan kamu, dan kamu berusaha bangkit, percaya sama diri kamu sendiri. Nggak perlu kamu mendapatkan konfirmasi dari orang lain bahwa, oh ya, good job, gitu. Nggak perlu. Jangan peduliin. Yang kamu pedulin adalah diri kamu sendiri. Dan ingat satu yang tadi aku bilang, saat orang mengecewakan kamu terus-menerus dan menyakiti kamu terus-menerus, jangan pikir bahwa kamulah yang misalnya aku yang kalah, aku yang salah, jangan berpikir masalah itu tuh ada di kamu selalu. Kalau orang itu terus-menerus melakukan hal tersebut ya, mereka yang punya masalah. Dan stop judging yourself. Stop being too hard on yourself. Ya, kamu sudah melihat mungkin dengan apa yang kamu lakukan selama ini, kamu melihat mungkin, oh iya ya, gue kemarin terlalu begini sehingga gue mungkin tidak mempedulikan orang-orang yang di sekitar gue. Pekerjaan gue juga mungkin jadi berantakan. Diri gue sendiri mungkin jadi nggak keurus. Gue mungkin jadi stuck dengan hidup gue yang sekarang. Dan sekarang ini memang lagi susah, tapi gue harus gimana? Dan saat kamu stuck, kreativitas kamu pun akan stuck. Nggak akan kemana-mana. Dan aku lihat di sini, kalian ini mempelajari hal-hal apa sih yang selama ini membuat kalian nggak maju? Hal-hal apa sih yang selama ini membuat kalian kayak jalan di tempat? Dan mungkin ini yang sedang kalian pelajari. Aku lihat di sini, beberapa dari kalian yang energinya saat ini sedang tertumpah di dalam kartu-kartu ini. Kalian ini lagi banyak sekali belajar. Belajar itu nggak selalu di depan meja belajar dan ada papan tulis, ada gurunya. Nggak. Kadang-kadang mendengarkan pengalaman dari orang itu juga bisa membuat kita belajar. Mendengar cerita orang juga bisa membuat kita belajar. Ngelihat video-video, abis gue mau kasih apa dong, mau kasih contoh apa. Nah sekarang orang ini yang paling dekat adalah, yang paling sering digunakan adalah platform-platform tersebut gitu ya. Baik itu misalnya sosial media, Instagram, Facebook, Spotify, mungkin dengerin podcast, dengerin YouTube gitu ya. Dan mungkin dari orang-orang yang misalnya seperti guru-guru spiritual di dalam YouTube yang bisa kamu dengerin, yang bisa memperkuat kamu, yang bisa memberi inspirasi dan ide-ide sama kamu. Bahkan hanya untuk menguatkan jiwa kamu, menguatkan hati kamu, menguatkan diri kamu. Itu aja udah belajar gitu loh. Belajar itu bukan harus selalu satu hal yang wah gitu. Dan kadang-kadang belajar juga dari apa? Misalnya ngobrol sama anak, kalau kamu udah punya anak ataupun adik. Ngedengerin dia ngomong apa, mungkin dia berbicara dengan cara dia yang lugu gitu ya, tetapi mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masukan. Aku sering ngobrol dengan anak aku gitu ya. Dan banyak sekali hal yang aku pelajari dari cara mereka melihat sesuatu, cara mereka menghandle sesuatu gitu loh. Cara mereka berpendapat terhadap sesuatu. Itu banyak sekali memberikan aku pengetahuan dan pelajaran. Kalau kita mau terbuka sama siapa aja yang kita ketemuin, banyak sekali ilmu yang bisa kita tangkap gitu. Dan ini bisa jadi adalah pengaruh dari ya keadaannya tuh sekarang itu lagi orang tuh radar antena spiritualnya tuh memang sedang aktif ya. Baik yang memang mereka nggak sensitif juga tetap terpengaruh gitu ya. Dan juga sensitif di dalam perasaan. Ya.
Ini adalah kalau yang aku lihat secangkir kopi tarot kali ini adalah mengajarkan bagaimana kita kadang-kadang harus juga mendisiplinkan pikiran. Karena pikiran kita itu suka membuat kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan, membuat kita merasa hal-hal yang sebenarnya nggak benar gitu ya. Dan mungkin dengan kita bisa mendisiplinkan pikiran-pikiran ini dengan cara banyak, yaitu yang terutama adalah melatih fokus. Ini yang aku lihat. Mungkin buat beberapa dari kamu tidak terlalu begitu menarik pembicaraan secangkir kopi tarot kali ini, karena ini yang aku lihat ini lebih ke spiritual seseorang gitu loh. Bagaimana kamu dengan pengalaman-pengalaman yang kamu lewati dan kamu alami selama ini gitu ya. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu ambil. Dan segala hal yang kita lewati itu pastinya akan membawa pelajaran. Tidak ada yang percuma. Tidak ada hal yang percuma datang ke dalam hidup kita, baik itu dalam berupa masalah, dalam berupa berkah, dalam segala hal. Selalu ada pelajaran yang bisa kamu ambil, selalu bisa kamu pakai gitu loh untuk nanti-nantinya. Karena mungkin kamu sudah pernah dengar aku bicara bahwa jadikanlah pengalaman-pengalaman kamu itu sebagai guru-guru spiritual kamu, di mana mereka memberikan ilmu dan pengetahuan yang dapat kamu lakukan agar kamu dapat membuat hidup kamu lebih baik, lebih bahagia, lebih fulfill, lebih terpenuhi, terutama di dalam sini. Banyak orang-orang yang memiliki segala sesuatunya, banyak orang yang memiliki kelebihan ataupun berkelimpahan dalam kehidupannya di dalam bidang materi, tapi isinya kosong. Aku banyak sekali klien seperti itu. Mempertanyakan, aduh Kak, aku tuh tiap hari tuh kayak robot. Tiap hari tuh aku tuh berjalan di dalam hidup ini tuh kayak kosong. Aku nggak ngerasain bahagia. Aku ngerasain kosong. Aku nggak ngerasa terpenuhi. Ada sesuatu yang aku tuh susah cerita sama siapa. Padahal semuanya dia ada, semua dia punya. Nah, hal-hal seperti itu banyak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan materi-materi. Bukan berarti aku bilang kamu nggak perlu materi, enggak. Aku nggak pernah menganjurkan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang merupakan nutrisi bagi jiwa kita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, dengan kamu melalui pengalaman-pengalaman, baik itu yang menyedihkan kamu, baik itu yang menyakiti, pastinya setiap orang berbeda. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa. Saat kamu bilang, aku sakit banget, ini berat banget. Iya, berat. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa melewati ini. Dan kamu diizinkan melewati segala sesuatu ini adalah untuk kebaikan kamu, dan percaya itu. Fokus terhadap hal yang positif. Fokus terhadap hal-hal dan orang-orang yang ada saat ini yang baik untuk kamu, yang merupakan berkah untuk kamu, merupakan hal yang perlu kamu syukuri. Jangan fokus terhadap hal yang sudah lewat, masalah-masalah yang sudah lalu, ataupun masalah-masalah karena kamu tidak akan melihat solusi. Tetapi jangan fokus dengan hal-hal di masa lalu, karena itu hanya membuat kamu stres. Itu hanya membuat kamu sedih. Fokus dengan hal yang ada di depan kamu, di sekitar kamu, diri kamu, segala sesuatunya. Kalau kamu pernah ngelihat video Muji, ya, dia itu mengajarkan kita walaupun di dalam kesusahan, ya,
Walaupun kadang-kadang orang susah untuk ngomong, "Gimana gue lagi susah, gue lagi nggak ada kerjaan, gue lagi kehilangan, banyak hal dalam hidup gue lagi terpuruk, gue ngapain bilang terima kasih, ngapain gue bilang terima kasih? Dengan apa? Untuk apa?" Bilang terima kasih, karena itu akan meningkatkan frekuensi kamu, dan itu akan meningkatkan, energi kamu. Dan saat kamu bangkit gitu ya, bangun, energinya naik ya, frekuensinya naik, kamu akan bisa melihat segala sesuatunya pun dengan pandangan yang lebih cerah, terang. Dan itu bisa membuat kamu lebih mengerti apa yang harus kamu lakukan. Itu akan membuat kamu lebih kreatif. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta untuk apa yang sudah terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, karena aku masih bisa mengucapkan terima kasih. Namaste.